Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kepada para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan yang pada kali ini adalah sebuah makalah yang berjudul Adam menurut Quran dan Adam menurut Bible. Ini disampaikan oleh Kawaja Kamaluddin almarhum, dan ini dimuat di dalam Warta Keluarga GAI pada 1 Februari 1971. Sudah 55 tahun yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini sedang menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya dan sehat walafiat kembali. Dan kepada saudara-saudara yang pada saat ini menghadapi suatu masalah yang berat, yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita keselamatan, kesejahteraan, kesehatan, dan kemudahan di dalam mencari rezeki, bekerja mencari rezeki yang halalan, yang thayyiban, yang barokah, yang banyak melimpah-limpah. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keselamatan kepada kita dunia dan akhirat, selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dari segala macam godaan setan dan dari segala macam fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, dan juga dari segala macam musibah dan mara bahaya. Baiklah, kita mulai kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita Adam merupakan hal yang penting baik bagi agama Islam dan kaum muslimin wal muslimat maupun bagi agama Nasrani, bahkan merupakan poros bagi kedua agama ini. Adam berbuat dosa lalu dikeluarkan dari surga, tetapi untuk menyelamatkan kembali, dua agama ini mempunyai pandangan yang sangat amat berbeda, sangat amat berlainan. Cerita Adam yang diceritakan atau diriwayatkan di dalam Quran suci mengandung pelajaran, mengandung ajaran yang sangat penting. Cerita ini menerangkan dua macam kodrat manusia, yaitu yang pertama manusia puncak dan manusia rendah. Menurut Quran suci, Adam adalah gambaran manusia. Ia diciptakan sebagai Khalifatullah yang memerintah di bumi.
ia diberi pengetahuan tentang benda-benda yang akan membantu pertumbuhannya. Melalui pengetahuan ini ia memperoleh derajat yang tinggi melebihi derajatnya para malaikat. Bahkan malaikat pun menghormati kepadanya. Segala sesuatu yang mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan dikuasakan kepadanya. Kesenangan dan kebahagiaan berada dalam kekuasaannya. Ia diberi juga kekuatan menimbang dan memikir. Tetapi dia diperingatkan supaya awas terhadap barang-barang yang dapat membahayakan kesenangan dan kebahagiaannya. Tetapi di dalam keadaan senang dan bahagia, ia seringkali lupa akan peringatan tadi itu. Ini juga tercermin di dalam Quran suci. Ayat 15 surat nomor 20. Surat nomor 20 ayatnya 115, yaitu surat Toha. Dan mengikuti bisikan setan terdapat di dalam surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayatnya ayat 36. Bisikan jahat ini menyebabkan ia mengambil pertimbangan dan keputusan yang salah, keputusan yang keliru. Akibatnya ia menemui kesukaran, menemui kesulitan. Ia kehilangan kebahagiaannya, atau dalam bahasa kerennya adalah surga, kehilangan surganya. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobatnya dan mengampuni dia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan pimpinan, memberikan tuntunan kepada Adam agar ia dapat menggunakan daya-daya kekuatan yang terpendam di dalam dirinya di jalan yang benar, di jalan yang benar, Shiratal Mustaqim. Selanjutnya dijadikan sabda suci atau wahyu yang pula kepada keturunannya, yang jika mereka menganut petunjuk atau hidayah itu, mereka pasti akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Apa yang tersebut tadi itu adalah gambaran kodrat manusia yang sebenarnya. Gambaran tersebut memberi pengertian yang benar kepada kita tentang hal yang menyebabkan sukses kita atau kegagalan kita, menyebabkan kebahagiaan kita atau menyebabkan kesusahan atau kesulitan kita. Selain itu memberikan pula kepada kita agama yang
rasional, yang logis, yang memungkinkan kita menggunakan daya-daya kekuatan di dalam atau di jalan yang benar, yang dengan demikian kita menjadi layak sebagai khalifatullah, khalifahnya Allah di muka bumi ini. Alam semesta dan segala macam isinya dikuasakan kepada kita. Kita diberi pula pengetahuan tentang benda-benda yang membuat kita menjadi raja di segala penyelidikan. Kita diberi pula kekuatan menimbang dan memikir. Keputusan yang salah menyebabkan malapetaka. Keputusan yang benar menyebabkan kehormatan, kebahagiaan, dan seterusnya. Kita membutuhkan pimpinan, petunjuk, membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk menentukan barang mana yang kita pilih. Kita membutuhkan pula ilmu untuk mendayagunakan sebaik-baiknya daya kekuatan yang ada di dalam diri kita. Dan untuk menghindari lubang perangkap yang akan menjatuhkan kita ke jurang kehinaan. Manusia seperti juga makhluk yang lainnya di alam semesta dilengkapi dengan berbagai macam daya, kemampuan yang harus dikembangkan agar dapat dicapai tujuannya. Segala sesuatu mempunyai kecenderungan untuk berkembang. Demikian pula manusia. Akan tetapi manusia mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lain, yaitu kekuatan memikir dan menimbang. Inilah yang menyebabkan manusia lebih tinggi dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Tetapi jika pikiran dan pertimbangan ini tidak mendapatkan pimpinan yang baik dari Allah, niscaya akan mendatangkan kerugian bagi manusia itu sendiri. Oleh sebab itu manusia sangat membutuhkan pimpinan atau hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pimpinan yang paling tepat hanyalah pimpinan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia itu sendiri. Hanya Allah sendirilah yang tahu akan rahasia ciptaannya dan hanya tahu pimpinan apakah yang tepat baginya. Inilah gambaran Adam menurut Quran suci. Sekarang marilah kita tinjau cerita Adam menurut Bible. Di dalam kitab Kejadian diterangkan bahwa Adam adalah manusia yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Juga ditempatkan di Taman Eden. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 15. Dibuatlah jodohnya
Kitab Kejadian pasal 2 ayatnya 22. Mereka berdosa karena makan buah pohon larangan Tuhan. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Maka terkutuklah mereka dan dikeluarkanlah dari Taman Eden. Kitab Kejadian pasal 3 ayatnya 23. Dan sebagai hukuman mereka harus mencari rezeki dengan mencucurkan keringat keringatnya, harus bekerja dengan mencucurkan keringatnya. Kitab Kejadian pasal 3 ayatnya 19. Ular akan menggigit tumitnya. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan perempuan akan melahirkan anak dengan merasakan sakit. Kitab Kejadian pasal 3 ayatnya 16. Menurut kepercayaan gereja, kodrat manusia menjadi ternoda dan dosa menjadi pembawaan manusia untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu manusia tidak dapat mematuhi perintah Tuhan. Sekalipun untuk keselamatan manusia, Allah telah memberikan perjanjian dan perintah melalui Nabi Musa. Namun tidak ada faedahnya. Kodrat manusia tidak dapat melepaskan diri dari dosa yang diwariskan oleh Adam. Maka dari itu manusia harus dihukum untuk selama-lamanya. Tetapi Tuhan adalah kasih sayang. Tuhan harus menyelamatkan manusia dari dosa. Oleh sebab itu Tuhan mengutus puteranya, yaitu Yesus Kristus, disalib dan dikeluarkan darahnya untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa. Inilah penyelamatan manusia dari dosa menurut ajaran gereja. Jika ini merupakan kebenaran, maka kepercayaan semacam ini terdapat pula pada agama penyembahan berhala di zaman dahulu kala. Jika penyaliban Yesus Kristus dan iman kepadanya dianggap penting untuk menyelamatkan kembali dosa manusia, seharusnya ini dilakukan setelah terjadinya dosa yang pertama yang dilakukan oleh Adam dan istrinya. Mengapa Tuhan harus menunggu sampai 4.000 tahun? Selain itu, jika darah Yesus Kristus dialirkan untuk menebus dosa manusia, rencana ini juga gagal. Karena sebagaimana diterangkan di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 sampai dengan 19, manusia terpaksa mencari rezeki dengan peluh di mukanya, digigit ular tumitnya,
dan rasa sakit pada waktu melahirkan anak, yang semua ini disebabkan karena dosa manusia. Orang-orang Nasrani pun hingga kini tetap mengalami kejadian tersebut. Artinya dosa itu tetap terwariskan meskipun mereka percaya kepada adanya penebusan melalui Yesus Kristus itu. Jadi percaya akan kesaktian darah Yesus Kristus tidak dapat memperbaiki keadaan. Jaminan apakah yang menjamin keselamatan manusia di akhirat jika di dunia ini tidak dapat melepaskan manusia dari hukuman? Maka dari itu, di barat mulai timbul adanya Nasrani modern yang menolak dogma ini dan menganggap Yesus Kristus hanya sebagai manusia dan guru dari Tuhan yang datang untuk memperbaharui syariat Musa. Demikianlah sekelumit tentang Adam menurut Quran atau menurut agama Islam dan menurut Bible atau menurut agama Nasrani. Mudah-mudahan dengan ini dapat menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menguatkan ilmu dan amal kebaikan kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.